Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnomasari Chandra dengan NPM 2140401090 dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kali ini saya ingin menjawab soal PAS mata kuliah Hubungan Industrial oleh dosen pengampu Pak Dodi Apradi, SEMM. Yang pertama, jelaskan pengertian dan ruang lingkup hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan model manajemen baru yang berisi beberapa pekerjaan inovasi sumber daya manusia, yang dimana itu meliputi penugasan kerja yang fleksibel, kerja dalam tim atau kelompok, dan pelatihan lintas bidang yang didukung oleh beberapa bentuk pengupahan berdasarkan kinerja, partisipasi karyawan formal, dan kebijakan-kebijakan manajemen sumber daya manusia. Itu misalkan mendukung keamanan kinerja. Dan ruang lingkup hubungan industrial secara umum merupakan hubungan pekerjaan antara pengusaha dengan berbagai permasalahan seperti ekonomi sosial, politik, dan budaya. Ruang lingkup tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai pemasaran tenaga kerja dan pengelolaan tenaga kerja. Yang kedua, sebutkan isi dari perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis. Dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya membuat keterangan tentang yang pertama itu berisi nama, alamat pengusaha atau jenis usaha. Yang kedua ada jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh. Yang ketiga ada jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat tempat pekerjaan. Yang kelima upah besar gaji. Yang keenam ada syarat-syarat pekerjaan memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Yang ketujuh ada mulai jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang kedelapan ada tempat dan tinggal perjanjian dibuat. Dan yang kesembilan ada tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Yang ketiga, jelaskan apa itu lembaga kerjasama biparit dan lembaga kerjasama triparit. Lembaga kerja biparit atau disingkat dengan LKS biparit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha atau serikat pekerja, serikat buruh yang sudah tercatat di instansi dan bertanggung jawab di bidangnya. Sedangkan lembaga kerja atau LKS triparit yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah diharapkan mampu melanjutkan kerjasama yang baik, yakini dengan lebih berpikir cerdas serta tidak mengedepankan arogansi yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, jelaskan prosedur pelayanan penyelesaian hubungan industrial melalui arbitrase. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase diawali dengan permohonan arbitrase dan penunjukan arbiter. Dilanjutkan dengan jawaban termohon, lalu pembentukan penjelis arbiter. Sidang arbitrase membuktikan kesimpulan sampai dengan penerbitan keputusan. Yang kelima, jelaskan pengertian PHK dan dua kategori PHK. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pemberhentian hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. PHK bisa terjadi karena berbagai alasan, baik dari sisi pekerja maupun sisi perusahaan. Ada dua kategori utama PHK. Yang pertama, karena alasan subjektif. Ini melibatkan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh tindakan atau kinerja pekerja itu sendiri. Kedua, PHK karena alasan objektif. PHK jenis ini terjadi karena alasan-alasan di luar kendali pekerjaan yang terkait dengan kondisi perusahaan atau ekonomi. Contohnya termasuk rekonstruksi perusahaan, efisiensi manajer, atau akuisisi penutupan divisi, atau kondisi ekonomi yang memaksakan perusahaan mengurangi tenaga kerja. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pembelajaran Pak Dodi Apradi SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah hubungan industrial, kesannya selalu baik. Materi yang dipaparkan selama mata kuliah cukup jelas sehingga mempermudah saya sebagai mahasiswa Bapak untuk memahami materi-materi yang Bapak berikan. Nah, itu jawaban penilaian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.